Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dimas Arya Pradipta dengan NIM 2407113240. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi pengukuran tahanan-pentahanan dari mata kuliah pengukuran listrik dengan dosen pengampu Bu Dila Marta Putri STMT. Nah, mungkin sebagian dari kita sering mendengar istilah grounding pada instalasi listrik rumah, gedung, gardu induk, ataupun sistem penangkal petir. Namun pertanyaannya, mengapa grounding ini sangat penting dan apa yang terjadi jika sistem grounding tidak berfungsi dengan baik, dan bagaimana cara mengukur kualitas grounding tersebut. Nah, jadi pada video kali ini kita akan membahas mulai dari dasar pentahanan, alasan pentingnya pentahanan, hingga metode pengukuran pentahanan yang sering digunakan di lapangan. Oke, sebelum kita membahas cara pengukurannya, kita harus terlebih dahulu memahami apa yang dimaksud dengan pentahanan. Oke, jadi apa itu pentahanan? Pentahanan ialah membuat sambungan baik disengaja ataupun tidak disengaja antara rangkaian listrik atau peralatan listrik dengan tanah. Sambungan tersebut harus memiliki tahanan yang rendah atau low impedance untuk mengalirkan gelombang listrik dan transient voltage. Pengukuran pentahanan memastikan bahwasannya sambungan yang dibuat secara sengaja ke tanah ini berfungsi. Jika sambungan tersebut tidak berfungsi, maka sistem dianggap akan gagal. Nah, sebagai ilustrasi, coba kita bayangkan sebuah saluran pembuangan di saat hujan. Jika saluran pembuangan tersebut lancar atau kosong atau nggak ada hambatan, maka air hujan akan langsung mengalir keluar dan tidak menyebabkan banjir. Namun jika saluran tersebut tersumbat, maka air akan meluap dan merusak lingkungan sekitar. Nah, grounding ini bekerja dengan prinsip yang hampir sama. Grounding menjadi jalur pembuangan bagi arus gangguan agar tidak merusak peralatan maupun membahayakan manusia. Nah, selanjutnya, mengapa perlu pentahanan? Jawabannya ialah untuk melindungi manusia dan peralatan dari sentakan listrik atau transient voltage yang berasal dari electrical fault atau gangguan listrik, yang sebagai contoh ketika kita melakukan hubung singkat atau kerusakan insulasi kabel arus bocor dapat mengalir ke bodi peralatan. Yang kedua itu ialah sambaran petir. Energi petir ini sangat besar dan dapat menghasilkan tegangan hingga jutaan volt. Tanpa grounding yang baik, energi tersebut dapat merusak peralatan elektronik dalam waktu yang sangat singkat. Yang ketiga ialah gangguan frekuensi radio atau RF yang dapat mempengaruhi kinerja dari sistem elektronik tertentu. Dan yang terakhir ialah static discharge atau pelepasan muatan statis yang sering terjadi pada perangkat elektronik yang sensitif. Nah, selanjutnya mengapa perlu pentahanan? Jadi kerusakan akibat grounding yang buruk nih ternyata bukan hanya teori, tetapi juga banyak terjadi di dunia industri. Sebagai contoh, di sini estimate setidaknya 15% masalah kualitas daya itu berhubungan dengan pentahanan, misalnya harmonik, power factor, dan lain-lain. Sambaran petir pada peralatan dengan sistem pentahanan yang buruk akan menghancurkan jutaan rupiah peralatan yang akan berimbas pada produksi setiap tahunnya. Dengan melakukan pengujian pengukuran pentahanan akan membantu mencegah situasi berbahaya yang mungkin terjadi. Nah, sebagai contoh tuh kita bisa ilustrasikan seperti sebuah perusahaan tuh dia memiliki alat yang berharga ratusan juta rupiah. Jadi ketika perusahaan tersebut memiliki grounding yang buruk, otomatis ketika terjadi sambaran petir dan grounding tidak mampu menyalurkan energi tersebut ke tanah, maka mesin-mesin atau alat-alat yang berada pada perusahaan tersebut tidak dapat menahan, maka mesin dapat rusak dan produksi menjadi terhentikan. Akibatnya, bukan hanya biaya perbaikan yang meningkat, tetapi perusahaan juga mengalami kerugian karena produksi yang tidak berjalan. Oke, selanjutnya
Perlukah pengukuran pentahanan secara rutin? Jawabannya ialah perlu, dikarenakan kondisi tanah itu akan berubah seiring waktu. Jadi seperti ini, tanah kondusif yang mengandung kelembaban tinggi, mengandung garam yang tinggi, dan suhu tinggi dapat menurunkan nilai resistansi pentahanan pada batang tembaga. Jadi kan kondisi alam tuh nggak bakal sama setiap waktu, apalagi ada musim-musim yang berbeda. Seperti musim hujan, otomatis tanah akan cenderung lembab. Pada kondisi kemarau, tanah akan cenderung kering. Nah, jadi pengukuran pentahanan ini perlu dilakukan secara berkala, minimal setahun sekali. Jika terjadi peningkatan nilai resistansi yang di atas 20%, maka teknisi harus memperbaikinya dengan menambah batang tembaga atau menggantinya. Lalu kita akan masuk ke standar nilai resistansi pentahanan. Nah, secara teori nilai resistansi pentahanan yang ideal ialah 0 ohm, artinya arus listrik dapat mengalir ke tanah tanpa mengalami hambatan sama sekali. Namun dalam kondisi nyata, nilai 0 ohm ini hampir mustahil dicapai dikarenakan tanah selalu memiliki hambatan tertentu terhadap aliran arus listrik. Oleh karena itu, berbagai organisasi standar seperti NFPA dan IEE, lalu ada juga PUIL, menetapkan bahwasannya nilai resistansi pentahanan yang baik itu ialah 5 ohm atau kurang, artinya di bawah 5 ohm. Selanjutnya, apa sih yang mempengaruhi resistansi pentahanan? Jadi untuk faktor-faktor yang mempengaruhi resistansi pentahanan itu di sini saya akan menjelaskan 4 faktor. Yang pertama ialah kedalaman elektroda, panjang atau kedalaman pemasangan elektroda ke tanah. Jadi semakin dalam elektroda itu dipasang di dalam tanah, biasanya resistansi pentahanan itu akan semakin kecil. Yang kedua ialah diameter elektroda. Jadi semakin besar diameter elektrodanya, maka semakin luas area kontak elektroda dengan tanah. Akibatnya arus listrik itu memiliki jalur yang lebih luas untuk mengalir sehingga resistansi menjadi lebih rendah. Yang ketiga itu ialah jumlah elektroda pentahanan. Nah, jika satu batang elektroda belum mampu menghasilkan resistansi yang lebih rendah, maka kita dapat menambahkan beberapa batang elektroda yang dihubungkan secara paralel. Untuk menambahkan elektroda ini akan memperbesar area penyebaran arus ke tanah. Yang keempat ialah desain sistem pentahanan. Nah, seperti desain sistem pertahanan ini seperti tata letak elektroda, jarak antar elektroda, serta bentuk sistem grounding yang sangat menentukan efektivitas penyaluran arus gangguan ke tanah. Nah, selanjutnya itu bagaimana sih cara koneksi ke tanahnya. Nah, jadi itu cara prinsip kerja dari grounding ini dia cukup sederhana, di mana sebuah konduktor itu biasanya berupa batang tembaga atau penghantar lainnya yang ditanam ke dalam tanah untuk menciptakan jalur pembuangan arus listrik seperti gambar berikut. Nah, jadi ini ada kabel kan. Kabel ini ibaratnya kabel yang mengarah ke grounding. Jadi ini dia ngalirin arus listrik, ngalirin baru masuk ke elektroda. Lalu elektroda ini akan mengalirkan arus listrik tersebut ke dalam tanah. Tanah ini kan tadi punya resistansinya. Jadi dialirkan, maka arusnya akan ditahan oleh tanah. Lalu kita akan lanjut masuk ke bagian sistem pentahanan. Nah, di tipe sistem pentahanan ini itu ada 4 tipe. Ada 4 tipe. Yang pertama itu satu batang elektroda yang berfungsi sebagai proteksi petir pada bangunan sederhana, backup untuk grounding utilitas. Nah, jadi biasanya satu batang elektroda ini dipergunakan di skala yang kecil, kayak rumah tempat tinggal, bangunan yang kecil, atau sebagai grounding tambahan aja. Selanjutnya, itu yang kedua adalah elektroda pelat.
Jadi elektroda pelat ini efektif untuk daerah berbatu. Kenapa? Karena di daerah berbatu itu mungkin akan lebih sedikit sulit untuk memasang grounding secara vertikal, maka dipasanglah elektroda pelat dengan horizontal. Dengan memperbesar luas tadi kan dia akan memperkecil nilai resistansinya. Selanjutnya itu ialah yang ketiga, sekelompok elektroda. Jadi sekelompok elektroda ini berfungsi sebagai proteksi petir pada bangunan besar dan daerah substation. Jadi sekelompok elektroda ini dia dihubungkan beberapa batang grounding yang dipasang jadi satu sistem. Jadi ini ada beberapa elektroda dihubungkan jadi satu sistem, kayak dia digabungin jadi satu, saling terhubung satu sama lain. Nah, metode ini itu biasa digunakan pada bangunan yang besar. Sebagai contoh itu seperti menara telekomunikasi atau sistem proteksi petir yang membutuhkan performa grounding yang lebih baik. Yang selanjutnya itu ialah elektroda mesh. Nah, atau yang keempat elektroda mesh. Jadi elektroda mesh ini biasa digunakan pada bangunan besar seperti gardu induk. Sistem ini menggunakan jaringan konduktor yang membentuk pola seperti jaring di bawah permukaan tanah. Nah, sebagai ilustrasi, jadi tuh sistem grounding ini dapat kita ilustrasikan seperti akar pohon. Jadi satu elektroda ini dapat diibaratkan seperti satu akar pohon, dan sistem mesh ini ialah seperti jaringan akar yang menyebar ke segala arah di dalam tanah. Jadi semakin luas area kontak dengan tanah, maka kemampuan sistem untuk menyalurkan arus gangguan juga akan semakin baik. Sama halnya seperti akar tumbuhan. Akar tumbuhan itu jika akarnya serabut, maka semakin banyak juga kandungan yang dia serap ke dalam akarnya. Oke, lanjut ke pengukuran tanah dengan metode resistivity. Nah, jadi metode resistivity ini tujuannya ialah mengukur metode. Jadi tujuan pengukuran dengan metode resistansi adalah untuk menghitung efektivitas material tanah untuk mengalirkan arus di mana pentahanan akan dipasang. Nilai pengukuran resistansi tanah akan menentukan desain sistem pentahanan. Nah, jadi pada metode kali ini, pada metode resistivity, ialah di mana mengukur tingkat kadar tanah dalam mengalirkan arus. Jadi di sini rumusnya ialah 2pi dikali A dikali RE. Nah, A ini adalah nilai resistansi, A ini adalah jarak prop, dan RE ini adalah nilai resistansi yang diukur. Jadi otomatis kita perlu mengetahui terlebih dahulu berapa nilai resistansi tanahnya, baru kita kalikan dengan jarak propnya, baru kita kalikan dengan 2pi, baru kita dapatlah nilai resistivity tanahnya. Oke, sebagai contoh di sini ada sebuah studi kasus di mana Anda berencana untuk memasang elektroda pentahanan sepanjang 3 meter. Sebagian bagian dari sistem pentahanan. Nah, untuk mengukur tahanan jenis tanah atau soil resistancy pada kedalaman tersebut digunakan metode 4 titik atau 4-point method dengan jarak antar elektroda uji sepanjang 9 meter. Alat ukur menunjukkan nilai resistansi sebesar 9 ohm. Berapa besarnya tahanan tanah di titik tersebut. Jadi kita bisa pakai rumus ini. Ini tuh kita tadi kan rho E PE sama dengan 2pi 2pi itu kan bernilai 3,14 atau 22/7, baru dikali dengan si A nya tadi 9, baru dikali dengan ohm resistansi tanahnya itu 85 ohm. Baru ini kita bisa hitung, dapatlah kita nilai resistivity tanahnya. Bentar.
Oke, baiklah, kita akan lanjut ke slide selanjutnya, dimana di sini ada metode tadi kan metode untuk mencari resistivity tanah atau resistivity tanah. Selanjutnya ini ada metode mengukur resistansi tanah menggunakan metode Val of Potential. Jadi pada metode kali ini ini metode yang paling umum sih digunakan kalau untuk simulasi biasanya. Nah, jadi pada metode kali ini tuh dipergunakan elektroda. Ini ada elektroda yang utama atau groundingnya, ibarat ini groundingnya, terus kita pakai dua elektroda bantu. Jadi ada elektroda yang pertama, ini yang kita sebut elektroda ini elektroda pertama, ini elektroda kedua, dan ini elektroda ketiga. Nah, jadi itu sistemnya di mana di sini alat akan mengalirkan arus ke grounding, lalu otomatis tanah ini kan dia bisa mengalirkan arus. Dia bisa mengalirkan arus, namun punya resistansinya. Jadi dia akan ngalirin arus ke sini sampailah dia nanti di yang C2, ngalirin arus sampai C2 baru dia balik. C2 ini ibarat titik baliknya. Oke, dari E ke C2 itu kita dapat nilai arusnya berapa. Nah, yang P2 ini fungsinya apa? Yang P2 ini dia berfungsi sebagai mengukur tegangannya. Jadi dia mengukur tegangan antar titik. Yang tegangan antar titik ini itu tegangannya yang terukur ke dalam sini. Nah, jadi kita udah dapat nih nilai tegangan dan arusnya dari simulasi tadi. Kita udah dapat nilai tegangan sama arusnya, baru kita bisa nyari berapa nilai resistansi sistem pentahanan yang diperoleh dengan cara RPE sama dengan V per I, hukum Ohm biasanya. Oke, lanjut kita ke metode selanjutnya. Di sini ada metode stackless, metode pengukuran stackless. Jadi pada metode stackless itu menghilangkan penggunaan elektroda bantu. Jadi di sini hanya menggunakan menggunakan satu groundingnya aja, menggunakan grounding yang udah tersedia. Lalu elektroda bantu ini kita gantikan dengan dua buah klem. Klem yang pertama itu membangkitkan tegangan pada konduktor, yang klem kedua mengukur arus yang mengalir karena adanya tegangan. Jadi yang klem pertama itu dia berfungsi sebagai transformator atau pembangkit tegangan. Jadi saat klem diberi sinyal AC dari alat yang diukur, akan timbul medan magnet. Nah, medan magnet ini yang menginduksi tegangan pada kabel grounding yang dijepit. Lalu yang klem kedua itu kan dia berfungsi sebagai mengukur arus yang mengalir. Jadi klem kedua ini dia berfungsi sebagai transformernya. Jadi dia mendeteksi medan magnet akibat arus yang mengalir pada kabel grounding. Barulah setelah kita dapat tuh nilai tegangan sama arusnya, kita bisa pakai rumus hukum Ohm yang tadi, dapatlah nilai R-nya berapa. Lalu lanjut, nah berikut adalah simulasinya. Jadi tuh dalam metode stackless itu tuh dia kan gunain sistem grounding yang udah ada. Jadi dia ngambil kabel grounding yang keluaran dari alat, itu baru dihubungkan langsung dengan klem. Baru dicarilah nilai resistansinya berapa. Selanjutnya itu ada metode selective measurement. Nah, jadi pada kondisi kali ini itu tuh dia penggabungan dari metode stackless dengan metode Val of the Potential. Nah, jadi di sini tuh tetap pakai klem. Jadi fungsi klem ini tuh dia berfungsi untuk menginduksi, jadi agar gimana ya, kita bisa bilang metode klem ini metode klem ini dia dipasang agar arus yang kebaca tuh hanya arus yang pada grounding ini. Misalnya sebuah sistem grounding tadi kan ada yang dihubungkan dengan banyak elektroda. Jadi pada sistem kali ini itu tuh terkhusus kita mengukur hanya satu elektroda saja tanpa memutus sambungan ke elektroda yang lainnya. Nah, fungsi klemnya di sini tuh dia tuh dipasang untuk
agar arus yang terbaca tuh hanya pada yang induktor, pada konduktor yang ini, sedangkan konduktor yang lain tuh nggak terbaca. Lalu setelah itu dipakailah metode yang valve of the potential tadi, metode valve of the potential. Jadi kan dia dipasang di sini, otomatis konduktor ini aja yang berfungsi, konduktor yang lainnya tuh nggak berfungsi. Jadi dari sini dia ngalirin arus ke sini, baru didapatlah tegangan dari sini ke sini, dan nilai arus dari sini ke sini. Dari konduktor ke P2 tuh tegangan, dari konduktor ke C2 tuh baru nilai arusnya. Udah dapat nilai tegangan sama arus, baru kita bisa nyari nilai resistansia. Nah, keuntungan dari metode ini ialah pentahanan dapat diukur atau dites tanpa mematikan daya. Multiple elektroda dapat diukur dengan cepat dan sederhana. Nah, sebagai ilustrasi untuk metode valve of the potential dan metode stateless, itu metode yang valve of potential itu kita bisa ibaratkan dengan ibarat yang sama nih. Kita mau ngukur nilai seberapa macet sih suatu lalu lintas di suatu jalan. Nah, jadi pada metode valve of the potential itu dia bikin jalan baru. Baru diukur berapa tingkat kemacetannya di jalan tersebut. Sedangkan untuk metode stateless itu tuh pada lalu lintas dia itu menggunakan jalan yang udah ada. Jadi kayak lalu lintasnya itu udah ada, jadi dia hanya mengamati dari jalan tersebut seberapa padat lalu lintas tersebut. Nah, jadi bedanya yang valve of the potential itu dia bikin jalan baru, sedangkan yang stateless ini dia hanya mengamati jalan yang sudah ada. Lalu untuk yang metode selektif ini dia menggabungkan metode tersebut. Yang metode klaim ini berfungsi untuk ngeblok jalan lain, lalu dipakailah yang metode valve of the potential untuk membuat jalan baru menggunakan grounding yang udah dipakai tadi, yang sisanya tadi kan diblok tuh pakai klem. Oke. Nah, berikut adalah pengukuran secara nyata, simulasi, mungkin dalam bentuk simulasi nyata. Jadi ini klem dipergunakan untuk ngeblok tadi, baru dari titik ini itu di sini ada dua konduktor atau dua alat bantu tambahan untuk mengukur nilai tegangan dan nilai arus dari titik grounding. Baru dapatlah nilai resistansinya berapa. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Yap, mohon maaf bila ada kesalahan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.